Oke, sore teman-teman ya. Oke, aku absen dulu sambil nunggu yang belum datang. Oke, seperti biasa kalau belum lengkap kita tunggu 5 menit teman-teman ya. Nah, ini Johan Samuel itu Jojo Kak? Johan Samuel. Ya, halo. Johan Samuel ini Jojo. Ya, Oke, berarti kurang Isan sama Rena. Aku coba panggil di grup Renat sama Isan. Kurang dua orang teman-teman ya. Kita tunggu 5 menit ya biasanya. Udah 5 menit.
Sebentar, aku persiapan dulu. Ini apa buka-buka materinya. Oke. Oke, aku mulai ya teman-teman ya, biar nanti Isan sama Renat nyusul. Aku izin share screen. Ups, sorry, sorry. Ah, ini apa nih? Ya, ini aku close. Ya, aku close juga. Oke. Oke. Kita masuk pelajaran 3 teman-teman, ya kan? Modul 5 sama pelajaran 3. Hari ini kita akan bikin game simple, simple game, fast clicker. Jadi kita nanti bikin kayak apa? Cepat-cepat ngeklik kayak gitu. Jadi nanti ada kayak beberapa box gitu kan. Eh, nggak box sih kayak kotak gitulah. Nanti ada apa? Boxnya itu ada tulisannya. Nah, kita harus cepat-cepat ngeklik yang ada tulisannya. Klik, klik kayak gitu. Nah, dan ini ada bagian satu, berarti otomatis ada bagian dua. Ada dua part. Jadi hari ini sama minggu depan kayak gitu. Jadi nanti jangan berharap uh, gamenya selesai hari ini enggak. Jadi kita ada dua part. Hari ini sama minggu depan kita susulin. Gitu. Jadi nanti selesai tapi nggak sempurna gitu. Ada kekurangan. Nah, ini kayak gini. Jadi kita nanti bikin game. Kliknya ini nampilnya random teman-teman. Kliknya random dan kita harus cepat-cepat ngeklik. Sambil aja waktunya timingnya mundur. Sama nanti kalau udah keklik, poinnya nambah. Kayak gitu. Nah, jadi kita bikin visual gitu. Enggak typing mulu apa yang teks gitulah. Ada grafik user interface-nya. Nah, tetap kita bikin mind map dulu ya. Bikin mind map ya kan? Oke. Nih, nanti gimana Renat? Kak, Sorry ya, saya telat, saya nggak apa-apa lah ya. Yes, nggak apa-apa. Santai Kak, aja. Nah, Kak, kita ini ya, Kak, ada lagi? ini mind map sudah dijelaskan, Kak? Belum. Kenapa? Oh ya, oke. Kukira kayak ketinggalan atau apa. Enggak. Kemarin kan kita yang bikin apa? Perang-perangan itu kan berbasis teks itu. Nah, Yang dragon gitu, yes quest betul, quest. Dragon and Knight itu kan. Nah, yang ini kita bikin fast click ya kan, klik cepat lah bahasa Indonesianya. Oke, nanti ada apa? Kayak formalisasinya sama fungsionalnya, fungsi-fungsinya. Dan ini kita kebutuhannya apa aja gitu loh formalisasi. Contoh nih, ada kartu sprite, ada kartu sprite itu tadi yang kotak-kotak, ya kan? Terus nanti kita butuh penghitung statistik, ya, yang hitung statistiknya tadi sama surat terakhir. Ini pesan terakhir. Jadi bisa tampil kamu menang sama times up. Ya. Ini penghitung statistik ada poin dicetak sama waktunya tadi kan, timingnya di sini. Terus tadi apa di sini poinnya ya kalau nggak salah. Sini time, ini waktunya di sini, poinnya di sini. Oke. Nih, kartu spread yang kita butuhin ada persegi panjang. Ini persegi panjangnya. Ini prasasti itu maksudnya apa ya? Tadi tulisan klik ya di dalam. Ya. Nggak tahu ini kenapa disebut prasasti, aku juga nggak tahu. Mungkin karena terjemahan dari ya, terjemahan Inggris ke Indo. Jadi kesannya aneh gitu. Jadi prasasti kayak sejarah aja. Nah, ini fungsi-fungsinya yang kita butuhin nanti ada event pas kita klik pada kartunya. Pas kita klik pada kartunya, nah, ada sorot hijau, ada sorot merah. Kalau sorot hijau berarti tambahin titik, tambah poin maksudnya. Atau tambah titik sih, tambah poin. Ya. Jadi kalau pas di sorot hijau, nanti poinnya nambah, ya kan? Poinnya ngeplus. Terus nanti ketika dikurangi poinnya, dikurangi poin. Pas disorot merah, pas kesorotnya merah berarti poinnya kita minus. Jadi misal kok pas tulisan kliknya di sini, kita buru-buru, ya kan? Pas kita mau klik ini malah kliknya pindah ke sini. Nah itu kan jadinya merah, teman-teman. Nah itu kita kurangin.
Dan sekali lagi teman-teman, mind map ini nggak ada aturan khusus harus bikin kayak gini-gini. Yang penting teman-teman tahu alurnya mau dibikin seperti apa kayak gitu. Nah, contoh kayak gini kan nggak jelas nih teman-teman. Nggak ada aturan jelas harus seperti apa gitu. Ya. Oke, ini aku screenshot buat teman-teman referensi nanti. Jadi nanti kita kan sama-sama bikin game clicker. Nah, otomatis nanti mind map-nya sama lah kayak gini. Jadi ini aku kirim ke chat buat referensi teman-teman. Oke, aku next lagi. Nah, cuma karena tadi aku bilang kita bikin gamenya ada 2 part. Nah, hari ini kita fokus setting kartu spread-nya aja, ya. Jadi kita fokus bikin kartunya aja yang tadi ada 4 itu kan. Yang bagian poin sama timingnya kita skip dulu. Nah, oke, aku lanjut lagi. Nah ini. Jadi kita nanti akan belajar bikin game pakai modul PyGame. Ya, kita pakai modul PyGame. Terus apa? Sambil flashback bikin kelas. Terus penerapannya ya kan saat bikin kartu. Jadi nanti kita bikin kartu itu nerapin fungsi kayak kelas gitu, kelas subkelas kayak gitu, ya kan? Memprogram template game dengan latar belakang dan spread kartu. Oke, aku lanjut lagi. Kalau nggak bisa diklik. Nah, nih apa itu kelas? Nah, kita ingat lagi, ya kan? Nih, membuat kelas, untuk membuat kelas Anda harus mendaftar properti. Ya, kita bikin variabel di kelasnya. Ya, aku ingat lagi properti itu kayak variabel. Ini variabel. Metode itu kayak fungsi, function. Ya, cuma ini penerapannya kita dalam konsep kelas. Nah, ini kelas, ya kan? Nama kelasnya jangan lupa kurung bulatnya (2). Konstruktor, konstruksinya init ya kan? Ini propertinya. Variabelnya, variabel dari kelas ini. Ini nilainya. Sama ini metodenya, berarti ini function dalam kelas itu. Oke ya. Ini apa yang dimaksud dengan warisan? Nah, pewarisan. Nah, jadi ini parents-nya superclass, ya kan? Punya properti sama metode, punya properti sama metode. Ini turunannya child class-nya. Nah, kelas child-nya dia pasti punya sifat-sifat dari parents-nya. Ditambah dia pasti punya ciri khusus yang dimilikinya. Kayak kemarin kita kan hero, ya kan? Hero itu nanti ada kenaik, ya kan? Nah, kenaik ini yang turunannya, ini yang parents-nya, kayak gitu. Nah, kenaik ini pastikan dia mewarisi sifat dari hero. Jadi semua fungsi sama metode, properti sama metode yang ada di hero, semua bisa kita pakai di knight, kayak gitu. Ini superclass dan kelas turunan. Nah, ini kalau misalnya kita di Python, misalnya kelas turunannya, jangan lupa disebutin nama superclass-nya, ya kan? Kayak kemarin, apa? Knight, ya kan? Dalamnya kita kasih hero. Nah, artinya ini itu adalah turunannya, ini parents-nya, gitu. Ini konstruktornya, konstruktor dari kelas ini ya, turunan ini. Self, ya kan? Super, super ini. Terus ini lanjut lagi, def, nama metodenya, nama metode dari kelas turunan. Aku lanjut lagi. Apa itu list? Nah, ini kita masih flashback di list ya. Nih, list variabel, ya kan? Variabel yang muat banyak nilai. Gampangnya seperti itulah penerapannya. Contoh ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada satu variabel yang value-nya banyak banget. Ya, ketika kita butuh, panggil aja nomor indeksnya. Nah, contoh kayak gini, kalau kita tampilin, kita print, nah, tampilnya hasil terbaik 181. 181 ini dapat dari mana? Ya dapat dari sini. Karena ini kan indeks ke 0. Ya, indeks ke 0, ya kan? Ini kan dari sini. Hasil terbaik, results 0. Nah, results 0, berarti indeks ke 0. Ya. Aku nggak bosan-bosan ngerti teman-teman. Kalau di Python itu indeksnya dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi jangan heran.
Kalau teman-teman pakai fungsi len di sini, pastikan hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Len result. Nah, ketika di len kan hasilnya 7 nih. Tapi teman-teman nggak bakal bisa manggil result 7. Ini pasti bakal error. Ya, karena mentok dia pasti sampai nomor 6. Oke, karena apa? Ya tadi, kita mulainya dari 0. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nggak bakal mungkin kita manggil nomor 7. Jangan bingung di sini ya. Nah, ini beberapa Kak, coba gimana? kembali ke yang Bentar, apa bentar. namanya land itu tadi land yang tadi land tadi. Nih, gimana? Ya Jadi kan? itu tadi kan kita tulisnya tadi tidak boleh 7 di kurung 7 gitulah. Result 7 kan? Nah, itu kenapa bisa? Maksudnya kenapa bisa ya? Ya, karena ini indeksnya dimulai dari 0. Ya kan? Sampai mentok 6 kan? Enggak sampai 7 kan? Indeksnya dimulai dari 0. Kalau di Python, list itu dimulai dari 0. Cuma kalau teman-teman pakai fungsi len kan buat ngitung panjangnya ya, panjang result, itu pasti nanti tampilnya 7. Nah, anehnya di situ. Makanya jangan bingung. Gimana? Masih bingung? Iya ya, enggak. Agak mendingan ya? Ya. Oke. Nah, aku next lagi. Nah, ini. Beberapa perintah di list. Ini kalau mau bikin list baru, ya kan, list kosong. Nah, ya. Ditampung di participants, ya kan? Tadi, kita back lagi. Nah, ini. Jadi, list itu ujung-ujungnya emang ditampung di variabel, teman-teman. Bedanya kalau variabel kan emang cuma bisa ngisi satu nilai. Nah, list ini, dia variabelnya satu, tapi bisa ngisi banyak nilai, kayak gitu loh. Makanya kita bikin kosong dulu. Jadi, jangan bingung juga bedain variabel sama list. Karena ya ujung-ujungnya emang list itu variabel kayak gitu. Terus ini kalau mau nambahin pakai append. Kalau pakai append nanti nambahnya paling akhir. Jadi katakanlah teman-teman punya list partisipan ya kan tadi. Partisipan gini kan. Katakanlah listnya apa nih? Renat, terus Amro ya kan. Amro, terus siapa lagi? Java. Nah, kalau kita pakai append, nanti Smith pasti akan ketebalan paling akhir. Kalau misalnya ditambah di tengah-tengah, gimana? Bisa. Apa ya? Kalau nggak salah pakai N. Kok N sih? Add. Seingat aku pakai add. Jadi partisipan titik add, ya kan? Ya, nanti kita butuh 2 parameter. Ini mau dimasukin indeks ke berapa? Indeksnya. Sama ini nanti namanya, Smith kayak gitu. Ada, tapi aku lupa. Seingat aku pakai add. Nah, aku lanjut lagi. Ini kalau ngecek, ada nggak di partisipan? Johnson ini ada nggak di partisipan? Berarti ini pasti returnnya itu kalau nggak true, false ya. False kelasnya. Oke. Gini. Terus ini lagi juga buat ngurutin data. Urutan naik, berarti A sampai Z. Default-nya. Oke. Aku lupa bisa apa enggak dikasih DSC di sini. Biar apa descending kayak gitu. Urut dari Z ke A. Tapi yang aku tahu default-nya A sampai Z ini kosongan. Oke. Ini buat perulangan, ya kan? Jadi results in result in results. Jadi kita diulang sebanyak jumlah yang ada di listnya. Nah, ini perintah-perintahnya. Nah, ini tadi line yang aku bahas buat nampilin panjang dari list itu, isinya ada berapa.
Kita pakai lab. Ini bikin game dengan Python. Oke. Jangan lupa kita pakai modul PyGame. Ya. PyGame adalah perpustakaan yang digunakan untuk bikin game. Nah, kita sebelumnya bekerja hanya dengan Python Standard Library. Ya. Kayak random time itu kan standar banget. Ya. PyGame ini punya modul alat-alat yang sudah siap. Menangani acara dalam game, menangani acara eksternal, dan sebagainya. Ya. Many more, kan? Aku lanjut lagi. Nah, ini bikin game dengan menggunakan PyGame. Konsep yang berhubungan dengan game. Ada sprite, ada layar, ada game loop. Ya. Layar berarti screen ya kan. Sprite ya kayak ini lah. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar apa Scratch, ya, pasti nggak asing tuh yang namanya sprite. Kayak gini-gini kan namanya sprite tuh, ya kan. Layar berarti ini screen ini, backdrop kalau kita di Scratch lah. Game loop ya di dalam game masih ada loopnya, kalau nggak ada loopnya ya langsung ending kayak gitu ya kan. Pasti ada loop sampai nanti game over. Gitu. Ya aku lanjut lagi. Nah ini scene, ada sprite juga. Ini scene, bukan points-nya ya. Scene itu bukan points-nya, tapi ini keseluruhan layar ini namanya scene. Ya. Ini sprite, area persegi panjang dengan teks. Ini teks juga bisa menjadi sprite tersendiri. Jadi ini teman-teman, kotak-kotak ini sama ini itu beda sprite. Ya. Bisa jadi ini. Di sini kan dikatakan bisa jadi sprite sendiri. Jadi klik ini sprite, ini juga sprite gitu. Atau di grupi juga bisa. Misal teman-teman emang udah punya sprite bawaan yang data tulisan kliknya gitu juga bisa. Cuma kan di sini kita case-nya bikin kliknya kadang move sini, kadang move sini. Nah, ini kliknya kan terpisah. Gitu. Makanya ini klik disebut sprite sendiri, kotaknya juga sprite sendiri. Gitu. Aku lanjut lagi. Nah, ini loop game adalah siklus di mana hal tersebut ada pada setiap tahap. Analisis dan penanganan acara, rendering, waktu hitung. Ini apa ini? Mau perbarui scene untuk menampilkan perubahan. Oke, bentar. Pengenalan dan penanganan peristiwa, klik tombol mouse kiri. Oke. Jadi gini teman-teman, loop game penerapannya ada di 3 ini, ya kan? Kadang kan kalau kita time-nya mundur, berarti kan dia ngulang-ulang terus ya kan. Kadang 60, 59, 58, 57, berarti kan dia ngulang-ulang terus. Nih apa? Nih scene-nya diulang-ulang. Berarti kita butuh loop game. Ya, jangan bikin game tetap ada loopingnya. Contoh sederhana kayak kemarin teman-teman bikin yang Hero and Knight itu kan tetap ada loopingnya, di loop sampai game over. Ya gitu. Jadi bikin game tetap ada loopingnya. Ya, meskipun secara kasar mata loopingnya nggak kelihatan kayak gitu. Nah, nih, yang pertama kita bikin template latar belakangnya berwarna. PyGame di titik awal tetap di pojok kiri atas. Ini kok ganggu sih annotate aku. Nah ini ini titik awalnya di pojok kiri atas. Koordinatnya 0 sama 0. Ya. Kita tentuin ukurannya. Nah, kita akan memprogram template game dengan latar belakang warna. Nah, ini yang kita butuhin pygame.init menyalakan kemampuan untuk menggunakan perintah pygame. Kalau kita mau pakai perintah pygame, kita nyalain dulu pakai init. Ini ukuran 9-nya tadi display set mode kita set 500 500. X-nya 500 500. Tadi kan aku back lagi. Nih, ya kan 500 500. Nah, oke. 500 aku lanjut lagi. Terus ini window.fill butuh satu parameter itu warnanya. Nah, mengisi latar belakang dengan warna yang ditentukan.
Oke, aku lanjut lagi. Ini kita butuh palet RGB, red, green, blue. Nah, kita bisa gunakan palet warna RGB. Kita dapat warna palet dengan mencampur warna merah, hijau, dan biru. Aku yakin teman-teman nggak asing sama ini RGB, ya kan? Nilainya itu antara 0 hingga 255. Ketiga warna dasar hilang itu berarti hitam. Kalau maksimum ketiga warna berarti putih. Nah, aku next. Nah, ini. Kalau teman-teman nggak asing, misal teman-teman pernah editing foto kayak gitu kan, pasti nggak asing pakai ini. RGB terus apa yang merah kuning itu apa ya? Cian magenta itu kan, nah, pasti nggak asing. Ini ada RGB kalkulator, ya kan? Formatnya seperti ini, ya kan? RGB butuh 3 parameter. Ini buat yang warna merah, red. Ini buat hijau. Ini buat yang biru. Nah, ini hexadesimalnya. Oke. Nah, semakin ini maksimum, berarti semakin ke putih, ya kan? Kalau ini 25255 semua, berarti dia semakin ke warna putih. Tapi kalau ini 0 semua, berarti kan ke hitam. Nah, ini teman-teman bisa lihat grafiknya di sini. Grafik atau apa sih ini namanya? Bar chart gitu ya. Nah, jadi kalau ini kan tinggi banget tuh yang merah. Nah, kalau misalnya ini diturunin ke sini, berarti dia semakin mendekati ke hitam. Semuanya gelap. Tapi kalau teman-teman ini majuin ke sini semua, nah, berarti mendekati warna putih. Gitu. Aku lanjut lagi. Nah, ini bikin template. Nah, template-nya sangat sederhana. Sederhana sih untuk awal ini, tapi nanti ke bawahnya pasti agak panjang. Nah, sederhana untuk menampilkan scene tanpa sprite. Jadi kita mau bikin scene polosan, cukup ini, baris programnya ini, potongan programnya. Import Pygame Ini untuk init. apa? Untuk apa? Oh, Ini, latar belakangnya. betul. Nampilin scene-nya tadi. Screen. Oh, kayak isinya itu kayak anu ya kan, kayak programnya gitu, kayak Ini, aplikasinya lah. ini. Scene itu ini. Nah, ini loh, yang abu-abu itu loh. Scene itu. Yes, latar Oh, belakang kita. Chat. Ini, ya kan? hmm, Ini hmm. scene, ya. Nah, baik 255. Apa ini? 255 Berarti tapi apa itu ini artinya tadi? putih dong. Nah, itu coba kita nanti lihat. Berarti kan Warna itu kan tadi kan RGB abu-abu kan. ya kan? Kalau RGB, tapi kenapa ini enggak jahitnya ya RGB ya? Seharusnya ada gitu. Oh, enggak tahu juga ya. Enggak, Susah. coba nanti kita lihat. Soalnya ini di sini kan tampilannya abu-abu tuh, ya kan? Di sini abu-abu. Atau kalau Hmm. enggak ini apa? Buat pembeda kita aja biar nggak bingung sama ini, ya kan? Takutnya ini kontras ya kan, sama-sama putih kita ya paham. Berarti kemungkinan tadi backdropnya scene-nya putih. Kalau kita lihat 255 di sini. Gitu. Ini tadi ukurannya tadi kan panjang lebarnya 500 MW fill back. Oh, ini fill back ya, betul. MW kan ini, ya kan? Pygame display set mode. Terus kita isi fill, ya kan? Fill color putih. Oke, berarti benar. Diisi warna putih. Nah, program tidak memiliki loop game yang berjalan untuk hanya sebentar dan lalu langsung berhenti. Apa yang kita butuhkan untuk menjamin bahwa game lanjut berjalan? Hmm, oke. Nih, tadi window ya kan, display set mode 500 ukuran layar, window fill warna. Nah, ini parameternya warna tadi kan kita isi pakai back kan. Back tadi isinya 255, 255, 255, berarti diisi warna putih. Pygame display update memperbarui konten dari jendela game. Jadi dia kayak refresh gitu kan. Diupdate terus. Ini jam buat dapetin timer ini. Bikin timer. Clock tick ini buat refresh rate scene 40 fps. Jadi kalau teman-teman isi ini banyak,
nanti geraknya apa ya? Refreshnya cepet banget. Kalau teman-teman kurangin, refreshnya lama banget. Kayak gitu. Oh, ini itu clock tick artinya 40 fps ya. Mm-mm. Kalau semakin banyak FPS-nya berarti semakin cepet kan teman-teman? Semakin apa namanya, semakin kayak apa namanya, semakin lembut lah Apa ya? gerakannya gitu lah. Betul. Aku bilang speed sebenarnya nggak speed sih, tapi kayak apa ya? Refresh rate-nya gitu loh. Iya, iya. Bukan kecepatan. Ya. Nih, jadi nanti template-nya kayak gini, sambungin modul PyGame-nya, bikin objek scene-nya, ngisi skin dengan warna, nah, latar belakang bisa menjadi putih tadi, berarti benar. Kita apa tadi window fill ya kan, window fill-nya 255 semua, berarti putih. Ini kalau warna biru, nah, birunya biru muda, bukan biru banget. Kalau biru banget kan berarti apa tadi 00255 ya. Kalau biru banget. Kalau ini kan kita biru muda, makanya sedikit dicampur apa, di mix merah sama hijaunya. Ketemulah 200, 255, 255. Ini ukuran scene-nya 500, 500. Ini, nah ini tadi nyambungin apa? Bikin scene-nya, latar belakangnya. Oke, ini timernya, jam by game time clock. Well true, lo berhenti ketika Anda mengklik tombol stop. Well true, by game display update clock tick 40. Terus ini yang kedua bikin apa ini? Fast clicker. Bentuk segi panjang. Ada segi 4 ada teksnya. Instance dari kelas area. Instance ya. Berarti syaratnya gitu kan? Nah, ini segi 4 gambar digunakan untuk melacak objek, bertanggung jawab untuk representasi eksternal. Area segi 4 bisa berwarna atau tanpa warna, jadi bisa transparan. Kan aneh banget kalau misalnya teman-teman punya apa? Misal tadi backdropnya putih ya kan? Nih gambarnya ada backgroundnya sendiri kan aneh. Jadi emang better kita pakai transparan gitu. Biar gak kan aneh gitu teman-teman, bikin game ada karakternya ada backdropnya kan ya aneh. Properti gambar. Ini buat spread kartu. Mari gunakan ide ini untuk fast clicker. Ini pygame init, nyalain kemampuan pakai perintah pygame. Ini rect, pygame rect xy with height, membuat segi 4 di titik xy dengan lebar dan tinggi tertentu. Nanti habis ini kayaknya ada gambarnya kalau teman-teman apa bingung penerapannya. Ini pygame draw rect mw fill color right, menggambar segi 4 di jendela MW. Jadi kita pakai scene MW. Nah, kita pakai scene MW buat ngedraw, buat gambar. Fill color, rect berarti ambil dari sini. Nih, ambil dari sini. Nah, Sir. gimana? Rek ini rectangle ya. Rectangle, square, kotak. Komennya harus kayak begitu atau gak Yes, diganti? betul. Harus gitu. kayak gitu. N-nya gede. Siap, tinggi. Oke. Teman-teman jangan tanya kalau lingkaran gimana, nanti aja ya. Atau segitiga gimana? Nanti aja ya. Oke. Ini lanjut lagi pygame init, ya kan? Main font, nah, pygame font, atur font buat objek parameter, ukuran 70. Berarti ini ukuran fontnya 70, ya kan? Terus apalagi caption ini apa ya? Main font, render, membuat instruksi teks yang digambar dengan menggunakan main font. Main font render butuh 3 parameter, teks, truth. Aku gak nangkep sih ini buat apa, tapi yang jelas ini pewarnaan. Ini teks, truth, teks berarti dapat dari mana ya? Dengan teks yang digambar menggunakan main font. Main font. Oke. MW lead caption, menambahkan label caption pada titik X, Y di jendela. Coba kita pahami pelan-pelan. Ini tadi kelas area. Kelas area ada konstruktor sama metode.
Jadi ini sedikit banyak terapin konsep pewarisan kayak gitulah, apa kelas-kelas OP. Ini konstruktor luas, tipe luas, warna segi 4. Metode masang warna baru saat ini dan seterusnya. Nah, ini buat kelas area. Refresh rate 40 fps. Program template game dengan latar belakang berwarna. Implementasi kelas area. Oke, tadi masalah scene ya kan. Ini kita masuk ke kartunya. Tadi kan aku bilang, hari ini kita kan bikin game clicker, tapi kita nanti fokus atur yang kartunya, bukan timingnya, bukan poinnya. Jadi kita fokus di area ini. Ya, aku lanjut lagi. Nah, ini ada kelas area segi 4 berwarna dengan label. Nah, ini bekerja dengan teks, game font. Ini ada font kecil sama font gede. Sensitif teman-teman ya, jangan kok ini enggak estetik gitu. Jangan. Jadi ini ikutin aja, font F-nya kecil, yang ini font F-nya gede. Ini juga sama. SJS font di sini gede, ini juga gede. Jadi tetap tetap ikuti aturan, jangan kok bisa kecil kayak jelek itu, jangan ya. Ini Kalau SYS itu gunanya untuk apa sih? sistem kayaknya, sistem font. Jadi kayak apa bedanya sama font biasa? Nah, ini ya, masang font membuat objek dengan kayaknya sama ya. Jadi kalau aku lihat ini kan sama, memasang font, membuat objek font dengan parameter sama sebenarnya, ya kan? Iya sih. Cuma beda ditaruh di variabel yang berbeda. Iya, iya. Oke, oke. Mungkin ini sistem font ya kan? Sistem font kan kayak Verdana, Times New Roman. Jadi teman-teman cuma bisa pakai font yang bawaan sistem. Oh, iya, iya, iya. Maybe ya. Karena dokumentasinya PGame itu banyak banget. Ini buat label teks dengan warna teks color dengan font Verdana dan ukuran F-size. F-size itu ukurannya nanti dimasukin. Oh, ini F-size berarti 70, ya kan? Verdana itu fontnya. Render text, text color. Oke, kita next lagi. Ini koordinat tadi. Aku bilang kita mulai titiknya dari sini, dari pojok kiri atas, ya kan? Nah, kalau mau ke arah ke sini, berarti kita harus arahin dulu, ya kan? Koordinatnya X plus shift X, Y plus shift Y. Ya, mau dari titik X, titik Y di sini, mau ditambah berapa buat sampai ke sini. Nah, baru teman-teman baru bisa kasih sprite ya, sprite, sorry. Ya, baru teman-teman bisa kasih sprite. Nah, ini tadi bikin skimbatnya. Bagaimana cara kita menampilkan klik pada kartu acak? Oke. Oke, ini. Nah, kita pakai fungsi in ya, fungsi ngacak ya kan? Kartu 0, 1, 2, 3. Jadi kita bikin 4 posisi. Nah, kan tadi in 0 sampai 3. Jadi kemungkinannya dari 0 sampai 3. 0 diikutin. Jadi kita startnya dari 0, bukan dari 1. Kayaknya bisa sih kalau diatur 1, 4 gitu bisa. Kan emang dipakai 4. Misal teman-teman mau startnya dari 1 sampai 4 mungkin bisa. Cuma mungkin dari sini, karena dia list, ya udah cuma dari 0 aja kayak gitu. Takutnya nanti kalau teman-teman startnya dari 1 sampai 4, keikut list 0, jadi kan 5. Nah, mending kita bikin kayak gini aja, in dari 0 sampai 3. Jadi biar tetap memuat 4 itu kan, buat list kosong. Nah, ini bikin list kosong ya kan. Jumlah kartunya 4, pasang awal nilai X. For in range num cards, diulang sebanyak 6 num cards-nya ya kan, 4. Bikin kartu kuning pada titik XY dengan lebar WH. Pasang teks klik, menambahkan kartu ke list kartu, menambahkan koordinat X dengan 100. Nah, ini flowchart-nya. Modul PyGame tadi udah, latar belakang scene juga udah.
bikin kelas area, kelas label, nah, terus bikin set kartu. Terus di loop juga for card in cards. Oke. Oke, ini. Nah, jadi target kita hari ini nanti cukup seperti ini aja. Nah, tapi setahu aku nggak sampai itu sih di apa? Oh ya, poinnya benar, nggak ada poin sama nggak ada timernya. Nah, oke, aku lanjut lagi. Bagaimana ini bisa berlaku? Oke, ini aku next lagi aja. Nih, munculnya label pada kartu. Jadi kita pakai run in buat nampilin nomor acak. Terus for in buat perulangan, for cards in cards. K1 metode is I. Ini frame dari loop berubah terlalu cepat. Tadi apa refresh rate-nya kalau kita banyakin jadinya kayak gini, kecepatan. Terus ini beberapa frame. Oke. Udah sih teman-teman itu aja. PPT-nya udah stop sampai sini. Teman-teman bisa mulai aja. Nanti kita pandu pelan-pelan deh. Kita bareng-bareng aja kalau teman-teman bingung. Teman-teman di sini bisa masuk di annotate aku ini. Nah, ini nomor 5 yang lesson 3. Nomor 4 itu mind map-nya. Tadi udah aku share, ya kan? Coba kita buka. Nah, ini. Nomor 1 ini mind map-nya tadi udah aku share, ya kan? Nanti bagian programnya berarti di sini, nomor 5. Gitu ya. Ini aku stop share. Teman-teman coba share screen. Ini ada chat siapa ini? Kak, ini semua PPT-nya kalau mau dilihat lagi di mana? Biasanya habis kelas kan aku share di grup kan teman-teman. Habis kelas aku share di grup. Mind map-nya gimana Kak? Di chat. Di chat ini. Yang baru join ini aku kirim ulang aja deh. Ini. Ini Isan. Tadi baru join ya. Ini. Mind map-nya samain aja karena kita kan bikinnya emang sama ini. Sama semua. Yang saya screen baru Java nih. Yang lain saya screen. Yuk. Kita mulai codingnya kapan sih? Ya, habis itu, habis mind map. Di nomor 2-nya kan itu kan mulai codingnya kan. Sih. Kak, jadi gimana Kak? Siapa tadi? Ya. Di chat, di chat. Mind map-nya udah aku share. Oh, ini ya. Ini yang mana aku ya kelihatan. Ya pokoknya itulah yang aku share di chat. Programnya mau aku share potongan kecil-kecil apa nanti bareng-bareng apa gimana tuh? Nah, jadi emang dokumentasinya banyak banget ya Pak, ya kan? Prasasti itu apaan sih? Teks di dalam kotak
teks di dalam kotak. Oh, Aku nggak tahu kenapa itu disebut prasasti. Mungkin karena terjemahan kali ya. mungkin, mungkin. Programnya mau aku potong kecil-kecil aja, kirim di grup aja gitu ya, aku di grup sih, di chat ya, gitu aja kali ya. Function di Pygame memang banyak banget teman-teman. Udah Kak beres Kak. Gimana Renat? Kalau kayak begini boleh nggak? Hmm? Gimana gimana? Kayak begini, coba lihat screen. Ini aku screennya siapa? Oh punya siapa? Renat. Renat. Ya gitu gak apa-apa. Yang penting kan apa bisa dipahami. Ingat, nggak Oke, ada ketentuan apa ketentuan khusus bikin mind map. Semua itu bebas. Yang penting orang lain paham maksud teman-teman bikin mind map gitu. sip. Mau disamain nggak apa-apa, bikin beda ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada yang bingung terkait fungsi-fungsi Pygame-nya, teman-teman coba apa search saja di Google. Nanti ketemu dokumentasi Pygame. Karena dia apa metodenya yang dipakai banyak banget. Jadi nggak mungkin juga aku hafalin satu-satu. Kayak tadi kan aku juga bingung tuh. Ini fungsinya buat apa sih sebenarnya kayak gitu. Modul ini cuma bisa dipakai buat bikin game aja teman-teman ya. Disclaimer ya. Jadi kalau teman-teman emang nggak bikin game ya nggak butuh Pygame. Ini yang saya screen BTW kok baru beberapa orang ya. Anthony, Johan, Amruk, ada kendala kah? Oke, Elena sih. Oke. Ini nggak usah lebih amat kartu pakai U aja nggak usah pakai I. Share kok kayak begini nggak bisa ya? Gimana Rena? Harusnya gini kan? Pygame, Ini Pygame aku lagi ini. coba-coba, lagi nyoba. Yes, yes, yes. Bentar. Pygame Tuh, display set. Tar, tar. udah sesuai belum? Harusnya sih bisa. Pygame init, back, window, Pygame display, set mode, fill. Hmm? Coba deh bikin nol semua. Beneran bisa break apa enggak? Backnya itu Apa? isi nol semua. Siapa ini? Renat, Renat, Renat. Oh, Bener bisa break nggak? Nggak bisa. Hmm, aneh. Pygame init. Coba tadi aku baca PPT-nya dulu. Harus ada display update ini nggak sih memperbarui konten dari jendela game? Coba kasih itu sama ini clock tick-nya. Oh, Coba, coba. coba. Di bawah. Ini Nah, game dot display ya? yes.
Tiknya kamu coba Aku yang belum clock tik input. tadi loh. Yang clock tik. Mygame.time.clock apa ya? Iya udah. Love.tick. Clock dot. What time nih? Hmm. Lah bisa. Coba artinya nggak perlu ini dong. Oh harus ada clocknya. Clocknya ini gunanya untuk apa? Yes, sir. Kenapa? Ini clocknya untuk apa nih? Gunanya? Untuk FPS-nya ya? Ini 40 ini buat FPS-nya. Kalau ya, oh ya udah ya. Sip, sip. Jadi harus ada ini dong ya, harus kalau mau bekerja ya. Hmm. Juga ini kan 910 ini kan. Nah, itu nggak bisa lagi. Aku hapus sih. Oh, Eh, lah, oh iya, sir. Oh ini salah nih. nah, Nah, udah, sir. Thank you, sir. tadi udah bagus. Udah aman-aman aja Ya, kita udah. ketik. Nah, sip. Oke. Ganti aja tadi berapa apa ujungnya? Kamu tadi mau set berapa? Apa, sir? Oh, Angkanya. harus Masa ini iya mau bebas, black? boleh kan? Boleh bebas ya. Udah bikin pink juga gak apa-apa. Bikin apa ya? Pink, pink. Biasanya kan kamu suka pink tuh. Enggak. Antonnya gimana? Oke. Aman. Oke. Aku Ini sambil keliling. nomor 3 sama 2 di enter biar apa? Gimana? Nomor 3 sama 5 di enter biar apa? Enggak biar apa-apa sih. Biar enggak Rapi. apa? Enggak rapi juga sih. Maksudnya kalau rapet kan susah Pusing. bacanya gitu gak sih? Oh iya. Mau dirapetin juga gak apa-apa Antoni. Bebas, bebas. Kalau digelapin masih jadi white ya kan coba aneh. Oh 255, oh benar. Ah, benar. Ntar bingung ini gimana cara buatnya. Sir, tadi cara buat rectangle-nya gimana ya, sir? Rectangle. Hmm. Ini kan? Ini bukan, sir. Kayak game rack ya kan. XY with height-nya. XY itu koordinatnya ya kan. Kak, kayak gini, Kak. Berarti panjang-panjang lebarnya. Kak, kayak gini, Oke, Kak. sir. Gimana ini Rio? Aduh. Gitu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Fungsional. Saya terakhir ini statistik. Ini malah ganti sastra. Ya udah nggak apa-apa deh. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Ini apa kalau menang sama kalah nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Suka-suka kamu itu. Oke. Sekarang yang pie game ini ya. Mm-mm. Tapi pie gimana ya? Import pie game kalau nggak salah. Heeh. Udah aku share di chat juga. Chat. Di chat Zoom. Udah aku share. Kalau teman-teman butuh referensi. Nanti sambil dipahami juga ini buat apa kayak gitu kan.
Karena jujur emang aku nggak hafalin semua modul Pygame karena kan aku juga nggak itu Ser. bikin. Gimana ya? Hmm. Kan gini. Heeh. Ini aduh, kan gini. Yes, Ini aku lihat. rectangle sama dengan pygame.rect. Ini kan Yes. aksinya. Ini aksinya. Mm-mm. Kan ini Lebar tingginya lebarnya, kan. lebar tingginya. Nah, ini kan window-nya. Ini warnanya. Ini rectangle-nya kan. Kalau di print gue nggak ada ya. Ininya, ini coba ini dua perintah ini kamu taruh paling bawah terus. Oh, dia nggak boleh paling Coba, atas gitu. coba. Nggak bisa sih. Apa ketumpuk ya? Nggak mungkin, warnanya beda. Mm-mm. Kak, itu membuat jendela programnya nggak error apa? Gimana? Itu Bisa kak, membuat bisa kak, bisa kak. membuat membuat jendela programnya kan string, tapi nggak error itu karena tidak ada yang kayak nyambung. Oh, komentar gitu. Kenapa string? Kenapa tidak ada kayak hashtag gitu? Mau membuat jendela program. Yang mana sih? Yang mana? Yang mana? Yang screenshot pertama lah. Ini kan aku screenshot pertama kan import Pygame, import time itu kan. Ya, tapi kenapa itu ada string, bukan hashtag buat jendela program? Oke, di punya aku error kayak ya. Tadi aku kayaknya jalanin. Oke, di punya aku aman. Sebenarnya gini, yang aku tahu itu komentar itu bisa pakai apa itu namanya hashtag. Yang kedua itu pakai kutip. Tapi kutipnya yang aku tahu pakainya kutip 3 kali. Buat opening 3, endingnya 3. Tapi ini kok masih bisa jalan berarti aman sih. Sebenarnya salah sih ini. Komennya harusnya error. Kalau dijalanin ngebug sih harusnya. Tapi nggak tahu di punya aku masih bisa jalan, masih aman. Harusnya kalau mau pakai kutip harus kutipnya 3 kali di start sama endingnya. Itu kalau mau komen yang multi line, multi baris. Nah, gitu juga apa-apa gitu. Rio. Ini kenapa subscribe-nya tiba-tiba jadi sedikit ya? Yang lainnya dinyalain aja. Gak apa-apa. Antoni, Elena, Isan, Johan, Amruk, bisa screen aja. Nggak gigit aku kok. Oke, Isan. Tidak bisa, nah tadi apa nyari Nat? Pygame display set model itu apa? Pygame Hah? display set model. Set model. Set model. Set model. Ukuran kan? Pygame Panjang display. lebar. Pygame Panjang lebar display set tadi. model. Oh, Panjang lebar screen-nya. Screen yang kita pakai. oh. Tadi Ini apa nyari Nat? 500 Yang itu 500 artinya kan apa namanya? Kayak tadi XY nah, XY gitu. Koordinat. bukan XY, tapi ini loh, lebarnya sama tingginya. Oh, lebar Jadi width, lebar tinggi yes. with height. Mm-mm. Terus kayak gini cukup nggak Apanya? kotaknya? Kita bakal tahu kalau udah ada tulisan kliknya. Tergantung font size kamu juga kan. Hmm. Itu kenapa Gak mau nanya. dua tanda kurungnya? Siapa tadi mau tanya? Sorry. Eh, Rio. Gimana itu lagi? kenapa tanda kurungnya? Kenapa kurungnya 2? Tanda kurungnya ada dua di Heeh. size-nya. Oke. Kenapa kurungnya 2? Set mode.
set mode kalau kurungnya 2 berarti kan dia cuma butuh Tanda satu kurungnya dua, parameter. tanda kurung, tanda kurung, tanda Yes, kurung. yang baris 8 itu kan. Ya, Jadi berarti ini set mode ini dia itu butuh satu parameter, cuma butuh satu parameter, tapi parameter ini dia butuhnya koordinat X sama Y. hmm. Gitu. Jadi butuh satu parameter yang isinya dua parameter gitu loh. Paham nggak? Ah, oh, oh ya, ya. Oh iya, bingung apa? Aku bingung jadinya. Jadi dia itu butuh butuh satu parameter aja. Yang satu parameter itu butuh dua parameter gitu. Gimana ya jadinya? Saya kalau tanpa kurung ini, tanpa kurung tua, berarti kan dia kedeteknya dua parameter. Sedangkan di sini set mode cuma butuh satu parameter. Aku bingung jadinya kayak gimana. Like-nya gede nggak sih ini, Dava? Apa emang kecil? Ngefek. Cara ada WA. Oke. Can notate properties of an undefined rating 0. Bingung buat segi 4-nya nih. Emang parameternya butuh sebanyak itu? Bentar. Rectangle. Rectangle tadi punya aku mana ya? X, Y. Oh ini. Fill color. Fill color. Oh, berarti tiga itu kan isinya tiga. Rectangle ini. M, MW. Bingung ininya kan harus buat kelas dulu biar gampang. Tapi cara biar ngisi rectangle-nya kan ini. Terus kenapa nggak bisa? Nah, nggak tahu deh. Nanti deh aku coba pelajari lagi. Ini kalau misalnya bentar, ini nggak kamu define di variabel ya? Sebenarnya sama aja sih. Kalau enggak nanti buat def atau apa? Function automate head color nanti dimasukin kotak dot apa gitu. Tapi nggak tahu kenapa error. Reading nol nol dari mana? Ini X-nya default value. Aku masukin value kenapa? Atau Kotak X, Y, with a package mark with a fill color. Ini color dapat dari, oh ini black. tapi nggak tahu bisa atau enggak soalnya kalau misalnya itu dia tadi error terus kalau enggak RGB-nya ini kan original apa namanya default value ini. 000. Kayaknya sama aja sih. Sama Ini aja. dari mana ya? Tapi misalnya dari screenshot yang kakak kirim tuh panjang banget jadi ada color, fill, outline, point yang nggak tahu untuk apa. Solid point untuk apa kak? Ini di kelas area atau kelas segi empatnya Bentar. ada Ini outline kan ya. kayak border gitu. Nggak ngerti juga sih. Nah, suara kamu putus-putus, aku nggak bisa dengerin. Oh, bentar. Kotak bikin rectangle. Nah, kelas tabel, rectangle, segi 4. Kalau
Pagem draw, rectangle, MW, screen fill color, rectangle, rect. Kalau di screenshot aku ini jadi satu kelas ya kan, Dava? Rectangle jadi satu kelas Ya, biar sama kotak. kebetulan teks itu kan biar cepet ya. Cepet kenapa banyak? Nah, biar kotaknya di luar kelas itu, Mas. Bikin kotak di luar kelas. Iya, Tapi punyanya ada bisa kok. Nah, dia pakai cara apa? apa ini jawabannya? Ini kan buka jendela. Ini yang Saskin baru 4 orang nih. Yang lain ada kendala kak? Elena, Johan, Amru. Elena sampai mana nih? Ini timernya 10 ya? Aku cuma bisa lihat layar color picker. Ini punya Renat. Oh, dokumentasi ya? Enggak, aku Color picker. Sorry, 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 sorry. Iya, ini nih. Kalau mau buat timernya gimana loh, Kak? Aku lupa timer itu gimana ya? timer next week. Jadi kita fokus di sini dulu. Desain aja dulu kan. Heeh. Kalau ini harus pakai outline gitu nggak, Pak? Kalau bisa kasih nggak apa-apa sih. Kira-kira pakainya gimana? Bisa nggak sih pas ini ngefill black. Sekalian di set itunya outline-nya bisa nggak sih? Kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa? Ini loh pas ngisi fill black ini bisa nggak sih di apa sekarang dikasih outline ini kan mas kamu pinggiran ini kan? Iya, ya, iya. Caranya Heeh. gimana tadi? Nah, iya aku tanya kan bisa nggak? Ada Apa nggak? manual? Ada perintahnya atau harus manual nggak? Kalau harus manual ya bisa sih. Manual berarti kan kamu bikin kotak lagi di sini ya nggak? Iya. Bikin kotak itu terus di apa tutupin sama black itu kan? Ya bisa sih. Oh, jadi buat kotaknya dulu baru blacknya dulu kan? Ya kalau kamu mau bikin kayak gitu nggak apa-apa sih. Ya, bisa sih. Terus nanti rencana kamu warna ini apa? Tulisan kliknya kamu bikin warna apa? Putih? Nah, belum. Ini aku belum. Ini masih hitam. Sebentar, aku nanti mau. Oh, Oh, ada ya, color picker. Kak, ini baru sadar tadi tuh ini kayak statement apa namanya true, false atau non itu kayak apa namanya pakai huruf besar di awalnya loh. Padahal di bahasa-bahasa lain yang mana? ini apa statement kan biasanya true, false sama non itu kan. Itu semua pakai huruf besar dari di anunya ke huruf depannya. Padahal di bahasa lain enggak. Oh iya emang masing-masing bahasa pemrograman punya ciri khas masing-masing kayak gitu.
Jadi kalau Python kayak nulis true false kan T-nya gede ya kan. True false. Ada beberapa bahasa pemrograman yang true false-nya kecil semua gitu. Kayak apa C++, C# gitu kan juga kecil semua. C#, JavaScript. Nah, ini mah nanti kalau kamu tulis non kecil semua error jelas. Tadi siapa? Ya nggak bisa itu. Nah, aku laporan CS dulu. Ya kerasa kita jam 5:04 ya. Cepat banget. Mm-mm. Ya nggak apa-apa. Jadi bikin clicker ini kita ada 2 pertemuan hari ini sama minggu depan. Jadi hari ini kita fokus bikin kotak-kotaknya aja. Belum sampai poin sama timernya. Ya, Pak. Oh, bentar-bentar. Aku mau charge itu dulu ya. Lowbat bentar. Aku izin off cam sebentar. Oke. Aku outline-nya susah banget ya. Ya udah deh, gak usah pakai outline, gak usah aneh-aneh. Bisa sih, tapi harus nyari koordinatnya yang pas banget gitu. Betul. Ya diratain aja. Apa? Kiri kanannya kamu minus berapa gitu kan? Nggak bisa. Enggak, Bingung. susah. Agak bingung, agak bingung. Saya izin bertanya. Gimana Deva udah bisa bikin kotak? Belum, belum. Ini masih error juga. Nol, nol. Bentar, bukan itu. Kan di foto yang
kakak ada kirimin itu ada yang label. Label ini kenapa nggak pakai initnya apa sih konstruktornya dulu ya kak? Langsung aja set text gitu. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih tapi kenapa? Enggak, aku Gimana? juga bingung ini fungsinya apa ya? Untuk naruh label. Aku jujur nggak kedengeran suara kamu putus-putus. Oke, bentar, bentar. Gimana sih cara benerin suara? Oh, matiin. Pencet. Gimana gimana? Layar Tes, kamu tes. coba gedein deh. Apa? Layar kamu gedein. Layar apa? Aku, Oh aku iya, aku bingung. pakai SP screen. Enggak, Kak. Nah, tes tes. Ada suara nggak sih? Kok ke inputnya Ada kecil cuma banget sih? putus-putus ya udah. Coba aku memahami aja. Gimana gimana? Tar. Tes tes tes. Ada kan? Adalah. Adanya ada, tapi putus-putusnya ini. Nah, hanya putus-putus ya. Oh gitu. Atau Oke, gara-gara gimana musim. gimana gimana? Pelan-pelan aja. Aku sambil menekan-nekan. Kan di yang kakak kirimin kan ada apa sih kelas label gitu. Kelas Kalau label, ya aku buka dulu. terus Gimana? itu nggak pakai konstruktornya atau yang initnya itu nggak apa-apa kan Enggak sebenarnya apa-apa, atau fungsinya opsional. apa? Ini kelas label teh gunanya untuk apa? Untuk Yang mana? sebuah teks ya? Ini kelas label gunanya untuk apa? Ntar aku matiin dulu. Tulisan klik itu kan? Tulisan klik. Iya. Terus ini teh yang mw.blit teh jadi biar langsung ditaruh apa ya? Self Yang mana? reference Yang mana? itu yang di draw deh, yang di function draw-nya. Yang dev draw self shift X itu. Iya, yang blit ya gitulah. Blit itu apa ya? Aku belum ngecari. Ini deh. Pasti ini putus-putus. Bentar. Matiin Bluetooth. Itu maksud kamu mau bikin init sendiri gitu, Rahel. Tapi sini nggak butuh sih. Nggak tahu deh. Intinya itu udah Pak. Jadi kosaker itu nggak wajib. Oke. Terus ini kenapa masih error? Kenapa error ya? Di Itu Python buat nol dari mana? Debugger. Ah, yang mana? Dev di nol. bawah itu kok garis bawah paling bawah errornya. Iya. Atau atau enggak ini kan pakai pakai yang itunya. Biru biru gede itu oh dari atas. Ya ya ya. Ini ada nggak variabel. Bingung makanya kalau yang ditulisin itu makainya langsung pakai pakai yang di label itu nggambar kotaknya makanya rada bingung juga. Jadi coba pahami lagi sambil coba-coba. Springfield. Hmm, save ini. Aduh, bisa udah selesai. Oh, nggak muncul ya kak ini? Memang nggak muncul di sini. Ah, coba coba. Ini udah sama semua.
Udah sama-sama dari atas sampai bawah. Apa ada yang kamu modif sendiri? Hmm, enggak sih. Enggak ya, berarti sama persis ya. Nah, aku Hmm. coba lihat paling bawah aku. Lihat paling bawah. Nah, masa aku sampai situ. Kelas label. Di bawahnya itu masih ada loh. Di bawahnya kelas label masih ada, Isan. Aku masih Oh, ada masih ada 3 ya? screenshotnya enggak? Itu Oke. kan kamu baru bikin kelas-kelasnya aja. Oh, Kelasnya itu yang kalau ini. nggak dipanggil, nggak akan tampil jelas. Iya, iya. Membuat 4 kartu. Berarti yang X sama dengan 70 for E in range ini, Kak? Mm-mm. Atasnya udah, yang red green itu, ya red green yellow jago itu udah kamu bikin. Yang mana? Oh ini udah kamu bikin. Oh. Kurang num cards-nya ini. Cards, coba kamu buka screenshot aku yang di bawah kelas label. Screenshot aku yang di bawah kelas label. Oh. Itu ada red green ya kan? Oke, red green itu udah kamu bikin. Cuma kamu kurang card sama num cards-nya itu. Aku set list kosong sama num card-nya 4. Itu yang kamu belum tulis. Sama nanti baru Oh, yang ini. ditulisin for A in range. Oke, oke. Berarti bikinnya di bawah kelas label atau bawah kelas kotak? Kalau yang cards num cards-nya kamu tulis di atas nggak apa-apa. Digabung sama yang warna-warna tadi nggak apa-apa. Tapi fontnya ya di bawah. Kalau Oh, fontnya di bawah. oke. Kak, Gimana ya? eh, ini apa takutnya biasanya kan kalau biasanya saya zoom lama-lama biasanya laptopku tiba-tiba crash. Apanya?
Kalau lama-lama di Zoom Heeh. biasanya laptopku langsung tiba-tiba hitam. Nge-stuck gitu. Iya, stuck. Oh. Jadi boleh nggak pamit duluan? Ini kita udah selesai kok, pas kan? 5:30 ya kan? Ya, ya. Oke teman-teman, kita stop aja ya sampai sini. Ini aku izin stop share. Bentar. Aku izin stop share ya. Oke. Gini teman-teman. Tadi aku bilang intinya clicker ini kita ada 2 sesi ya kan. Ini sesi pertama. Berarti minggu depan kita masuk sesi kedua. Jadi harapan aku teman-teman bisa nyantai nanti ini skripnya diketik aja dulu supaya apa? Supaya nanti pas di pertemuan kedua teman-teman nggak kelabakan kayak gitu. Jadi yang pertama ini diketik dulu. Kalau teman-teman pengen berkreasi gitu silakan coba di laboratori aja kayak gitu. Jadi yang penting ini teman-teman diisi aja dulu, ngikutin template yang aku kirim tadi, screenshot ya kan. Biar next week teman-teman tinggal tambahin yang timer sama poinnya gitu ya. Oke, cukup untuk hari ini teman-teman. See you next week and bye bye.